112, do you copy? X112. Film ini diangkat dari kejadian nyata, tepatnya insiden kecelakaan pesawat di kota Ubernigen, Jerman pada tahun 2002. Bercerita tentang seorang suami sekaligus ayah yang kehilangan istri dan anaknya. Mereka tewas dalam sebuah kecelakaan pesawat. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Roman. Roman merupakan seorang mandor bangunan yang sudah berusia 60 tahun. Semua orang hampir menghormati Roman karena dia merupakan pekerja keras yang tak kenal lelah. Roman disarankan pula lebih awal oleh bosnya, karena bosnya tahu sang anak dan calon cucu dan istri Roman akan datang berkunjung untuk merayakan Natal bersama. Di rumah, Roman mempersiapkan segalanya untuk menyambut kedatangan mereka. Dia teramat bahagia karena sebentar lagi dia akan menjadi seorang kakek, mengingat putri satu-satunya yang sedang mengandung. Roman menuju bandara lebih awal agar tidak membuat anak dan istrinya menunggu. Setibanya di bandara, Roman melihat jadwal penerbangan di layar yang mengatakan pesawat yang mereka naiki mengalami penundaan penerbangan tanpa menyebutkan waktu perkiraan tiba. Roman bertanya kepada konter penerbangan, tapi mereka malah mengajak Roman masuk ke dalam kantor. Sit in here, please. Okay, thanks. Roman yang begitu polosnya, tanpa kecurigaan sama sekali, masih berharap istri dan anaknya telah mendarat. Tapi betapa hancurnya hati Roman mendengar bahwa pesawat yang ditumpangi istri dan anaknya telah mengalami sebuah kecelakaan fatal, yang berarti hampir tidak mungkin ada yang selamat. Roman shock mengingat anaknya yang sedang mengandung cucunya, dan mengakibatkan dia jatuh tidak sadarkan diri. Roman bangun di ruang medis sedang meratapi istri dan anaknya yang meninggal dalam kecelakaan pesawat. Cerita berpindah, flashback mengenai Jacob. Jacob merupakan operator menara lalu lintas udara. Saat itu, teman Jacob sedang pergi keluar sebentar untuk membeli cemilan. Saat sedang sendirian, Jacob mendapat permintaan dari pesawat AX112 untuk turun dari ketinggian 16.000 ke 10.000 kaki. Di saat bersamaan, ia juga mendapat permintaan darurat pesawat EF-135 yang akan berganti rute ke Pittsburgh karena cuaca buruk. Jacob berusaha menghubungi bandara Pittsburgh menggunakan saluran telepon, tapi telepon tidak berfungsi. Sambil mencoba kembali ke telepon, dia memberi konfirmasi kepada pesawat AX112 untuk turun ke ketinggian 10.000 kaki. Saat dia sedang berbicara dengan pesawat EF-135 di meja lain, ada permintaan dari pesawat DH616 untuk turun ke ketinggian 10.000 kaki, tapi Jacob tidak mendengarkannya. Tower, we've not heard confirmation from you, but we're going to go ahead and descend to 6,000 feet. Karena belum mendapat informasi dari Jacob, pesawat DH616 langsung menurunkan ketinggian dari 10.000 kaki ke 6.000 kaki. Pada saat Jacob melihat kembali ke layar radarnya, barulah dia terkejut kalau pesawat DH616 sudah mulai turun ke ketinggian 9.000 kaki dan akan berhadapan langsung dengan pesawat AX112. X112, do you copy? X112. Jacob berusaha untuk menghubungi pesawat AX112, akan tetapi sudah terlambat. Itulah awal terjadinya kecelakaan pesawat AX112 yang ditumpangi istri dan anak Roman yang bertabrakan dengan pesawat DH616. Jacob sangat menyesali kejadian itu. Dia menangis sejadi-jadinya mengingat orang-orang yang telah tewas akibat kecelakaan tersebut. Kecelakaan itu memang bukan murni kesalahan Jacob, tapi dia merasa sangat bersalah dan menganggap dirinya lah yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Sementara Jacob terus menjalani pemeriksaan dari petinggi bandara, Roman secara diam-diam bergabung dengan tim pencari korban kecelakaan. Terlihat, tim pencari korban harus berkeliling untuk mengumpulkan semua barang dan mayat yang berserakan. Dengan pencarian yang cukup lama, Roman akhirnya berhasil menemukan mayat anak dan istrinya. Dia menangis sejadi-jadinya.
menerima kenyataan bahwa anak dan istrinya kini sudah tiada. Kepergian istri dan anaknya meninggalkan duka yang mendalam di benak Roman hingga berbulan-bulan lamanya. Dia bahkan sering dibangunkan oleh penjaga kuburan karena saat malam Roman sering tidur dekat kuburan anak dan istrinya. Roman pun berusaha untuk menerima kenyataan. Di sisi lain, tuduhan tertuju kepada Jacob yang bertugas saat musibah terjadi. Perhatian publik pun tertuju pada sosok Jacob dan menjadikannya target kebencian warga. Jacob berusaha keluar dari rasa bersalahnya dan mengakibatkan dia ditinggal sang istri dan anaknya karena takut hal buruk akan terjadi pada mereka. Perusahaan tempat Jacob menawarkan pesangon kepadanya dan menawarkan untuk berganti nama, pekerjaan, dan memulai hidup baru di kota lain. Sedangkan perusahaan penerbangan menawarkan perjanjian damai sebesar $160.000 atas meninggalnya istri dan anaknya Roman. Namun mereka menolak tawaran yang diberikan. Mereka berdua mencoba untuk melakukan percobaan bunuh diri. Jacob coba meminum obat dengan melebihi dosis yang dianjurkan. Sementara Roman mencoba melompat dari sebuah bangunan. Namun pada akhirnya mereka membatalkan niat tersebut. Cerita beralih ke tahun berikutnya. Terlihat Roman sedang mengikuti acara pembuatan monumen untuk mengenang para korban kecelakaan. Kondisinya semakin memburuk. Bayangan istri dan anaknya terus datang mengganggu. Sedangkan Jacob masih belum bisa melupakan kejadian tersebut. Tapi kondisinya sudah mulai membaik. Istri dan anaknya pun sesekali menjenguknya. Suatu saat Roman menemukan alamat Jacob dengan dibantu oleh seorang konsultan yang menangani kasusnya sejak pertama kali. Roman bermaksud ingin menemui Jacob secara langsung dan berharap Jacob meminta maaf secara langsung kepadanya, karena sebelumnya tidak seorang pun meminta maaf kepadanya atas kecelakaan itu. Besoknya Roman menuju ke kediaman Jacob. Roman menunjukkan foto keluarganya kepada Jacob, berharap Jacob menyesal dan meminta maaf atas kejadian yang menimpa Roman. Tapi Jacob malah menjatuhkan foto itu dan menyuruh Roman untuk pergi, sembari mengancam akan memanggil polisi. Hingga akhirnya Roman mengeluarkan pisau dan menusuk Jacob. Anak dan istri Jacob histeris melihat Jacob terbaring berlumuran darah. Akibat perbuatannya, Roman dijebloskan ke penjara. 10 tahun kemudian, masa tahanan Roman telah habis dan dia dibebaskan. Pulang dari penjara, Roman langsung menuju makam anak dan istrinya. Di sana dia bertemu dengan anak Jacob yang kini sudah besar. Dia mencoba untuk membalaskan dendam kepada Roman. Namun Roman mengatakan dia sangat menyesali perbuatannya, yang pada akhirnya sang anak mengurungkan niatnya dan dia menangis sejadi-jadinya mengingat sang ayah. Roman pun pada akhirnya pergi dan cerita pun selesai. Oke, sekian video kali ini. Makasih buat yang sudah nonton. Jika kalian suka konten yang seperti ini, silahkan subscribe. Terima kasih.